Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu CGP hebat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di ruang virtual pada pagi hari ini. Semoga kita semangat semua. Baik, sebelumnya saya akan set frame dulu. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Udah nampak Pak. Baik. Sudah Pak. Bu, ada kendala, tidak jalan ini slide-nya. Oh iya. Bapak pindah ke slide yang tampil Pak, jangan di layar ini aja. Sudah? Ya sudah Bapak Ibu ya. Salam bahagia buat kita semua pada hari yang cerah ini kita bertemu dalam ruang virtual membahas modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam ruang eksplorasi konsep. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya cek dulu kehadiran Bapak Ibu. Hadir semua pada hari ini? Hadir Pak. Hadir. Alhamdulillah ya. Bu Masita bagaimana? Oh, sudah terbuka kameranya ya. Mungkin ada terganggu ya di sinyalnya ya Bu Masita ya. Sering tertutup kameranya Bapak. ya. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk memimpin doa. Salah satu CGP, silakan untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Silakan raise hand. Ya, silakan Pak Mali, Pak Mahali. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mali telah memimpin doa. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan pada hari ini kita harus mempunyai komitmen bersama dulu dalam belajar di virtual ini. Bagaimana kita berinteraksi, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kemudian konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya dan berbagi. Tekan ikon raise hand bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Bila ada yang sedang berbicara, mohon menunggu untuk dipersilakan.
Semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video. Kemudian chatbot digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Kemudian menjaga ketenangan ruang virtual Gmeet dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada lagi yang mau ditambah kesepakatan kita? Cukup, Pak. Cukup, Pak ya. Baik. Mari sama-sama kita menghadirkan pikiran kita hadir seutuhnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita mindfulness sebentar. Tenangkan hati dan pikiran. Berdamai sejenak. Hilangkan beban-beban yang ada. Mari kita hadir seutuhnya di ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan di eksplorasi konsep 1.1 refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan. Ibu, Bapak rasakan proses pernafasan kita, peredaran darah dalam tubuh kita. Semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada tubuh kita. Kemudian kita syukur penciptanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tarik nafas sekali lagi yang dalam. Lepaskan. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, setelah kita melakukan mindfulness tadi, coba Bapak Ibu beri pendapat apa yang telah Ibu rasakan. Silakan raise hand dulu sebelum menjawab. Ya, Bu Mesita yang pertama, silakan Ibu Mesita. Saya merasakan saya bisa melupakan masalah-masalah yang lain yang sedang berseliweran di kepala saya, sehingga saya fokus di belajar kita hari ini, Pak. Gitu. Ya, terima kasih Bu Mesita. Bu Mesita menjadi fokus dalam belajar pada hari ini setelah melakukan mindfulness ya. Ada lagi yang baru mendapat? Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita bereksplorasi konsep bersama. Saya sebagai fasilitator pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri karena ini adalah modul 1.1, modul pertama. Saya Ridwan SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 10 Langsa, Kepala Sekolah SD Negeri 10 Langsa, Aceh, Bapak Ibu ya. Pada hari ini saya sangat berbahagia sekali berjumpa dengan Bapak Ibu CGP hebat ya. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran sesi eksplorasi konsep peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Bapak Ibu sudah mengenal tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menjadikan seorang pahlawan pendidikan di mana setiap tanggal 2 Mei kita memperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Baik, Bapak Ibu, capaian pembelajaran setelah sesi peserta akan memiliki pemahaman reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui diskusi virtual bersama fasilitator. Sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada konteks kelas dan sekolah. Baik, Bapak Ibu.
alur presentasi, perkenalan, dan pemikiran belajar, refleksi pembuka, sudah kita lalui, kemudian materi, kemudian dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian refleksi di Padlet, dan penutup. Baik, Bapak Ibu, salam dan bahagia. Refleksi personal, pertanyaan reflektif, pikirkan dan tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan, mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, saya akan membagikan Padlet supaya Bapak Ibu dapat mengisi di Padlet ya. Ya, Bapak Ibu sudah saya sematkan di Romset, silakan buka. Sudah, Pak. Ya, sudah dibuka Bapak Ibu. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya. Ada 3 pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab. Yang pertama dulu, tuliskan pengalaman Anda yang mencerminkan filosofi KHD. Ya, silakan Bu Kusnawati, Pak Mahali. Ya, Bu Kusnawati sedang mengisi. Bu Husniati. Saya menuntun peserta didik dalam menggali potensi yang dimiliki. Ya, Pak Islamuddin. Pak Mahali. Iya, Pak Mahali. Erat kaitannya dan pendidikan yang berpusat pada kemerdekaan belajar, pengembangan karakter, dan peran lingkungan dalam proses pembelajaran. Baik, ada lagi yang berpendapat? Baik ya, saya meminta Bapak Ibu untuk mengemukakan pendapat apa yang telah Bapak Ibu tuliskan tadi. Silakan resen sebelum memberi pendapat. Ya, silakan Pak Mahali. Ya, baik Bapak. Dari pertanyaannya pengalaman yang mencerminkan filosofi KHD. Itu yang saya tuliskan bahwasannya ini kan erat sekali ya. Kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, itu artinya kemerdekaan belajar, pengembangan karakter, dan juga peran lingkungan dalam proses pembelajaran. Jadi pengalaman yang kita dapatkan dalam pemikiran KHD ini sebenarnya kalau saya sendiri banyak hal yang mungkin masih jauh ya dari pemikiran KHD ini, dari implementasi yang saya lakukan di dalam sekolah saya. Kenapa? Ya karena pola-pola yang saya lakukan itu banyak rupanya yang tidak sesuai dengan pemikiran KHD ini. Jadi dari pengalaman belajar ini juga ini mampu membuka wawasan saya bahwasanya perubahan-perubahan positif yang akan saya lakukan ke depan itu sudah ada planning saya tersendiri begitu. Artinya hal-hal apa yang harus saya rubah dari proses ataupun tindakan yang pernah saya lakukan terhadap peserta didik saya. Ini Pak yang saya maksudkan.
Baik, terima kasih Pak Mahalis. Sangat bagus pendapatnya yang disampaikan oleh Bapak Mahali bahwasanya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang memerdekakan, pembelajaran yang berkarakter, kemudian lingkungan dalam proses pembelajaran yang harus mendukung. Tentunya nanti ada hal-hal baru yang kita dapatkan dalam pembelajaran, kita dapat merefleksi kembali apakah kita telah melaksanakan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jika belum, mari nanti kita ubah pelan-pelan supaya pendidikan kita yang memerdekakan ya. Baik. Jadi Bapak Ibu telah merefleksikan ya, pembelajaran filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, ada lagi yang mau menambahkannya? Mungkin Bu Gusnawati. Baik, kalau Baik, baik ya, Bapak, ya. terima kasih. Ya. Salah satu pengalaman saya dalam yang mencerminkan filosofi KHD adalah menuntun peserta didik jika ada hal-hal yang kurang dipahami, terus membantu mereka menggali potensi yang dimilikinya dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Gusnawati sebagai guru. Tentunya kita harus menuntun siswa, bukan banyak menuntut ya, tetapi kita tuntun karena anak didik kita ini masih lemah ya, baik dalam hal fisik ataupun pemikiran. Jadi kita tuntun sesuai dengan bakat, minat, tidak menuntut ya, begitu maksudnya Ibu ya. Potensi-potensi yang ada di dalam anak itu kita kembangkan. Ya, sangat bagus ya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama adalah menuntun. Tadi telah disampaikan oleh Bu Gusnawati, maksud pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kita sering mendengar dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun ing ngarso sung tulodo tut puri handayani ing mario mangun karso. Bapak Ibu, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, Tut Puri Handayani menjadikan simbol daripada pendidikan kita. Bapak Ibu, dasar pendidikan KHD menuntun. Ini kaitan modul 1.1 dengan model kompetensi kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Nah, kenapa harus ada kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah? Perlu Bapak Ibu ketahui, calon guru penggerak ini nantinya setelah selesai mengikuti pendidikan, jika diperkenankan, diusulkan untuk menjadi calon kepala sekolah ataupun pengawas, dikasih kesempatan, saya harap ya untuk menjalankannya. Tapi jika tidak ada kesempatan, kita tidak usah meminta. Tetapi ilmu yang kita dapat di dalam pendidikan CGP sangat banyak, Bapak Ibu ya. Baik. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak. Kodrat anak ini adalah merdeka. Manusia merdeka, manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan.
Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pemikiran, perasaan, kemauan, tenaga cipta, rasa karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu, sampai di sini ada yang memberikan pendapat bagaimana yang dimaksudkan kodrat anak bermain dengan kaitannya pembelajaran Ibu lakukan di kelas. Silakan berpendapat, sebelumnya di raise hand dulu. Ya, Pak Mahali, silakan. Ya, baik Bapak. Saya memahami bahwasanya dasar pemikiran KHD ini terkait dengan kodrat anak bermain, ini bukan bermaksud bahwasanya anak itu harus main-main begitu ya. Kalau kita kaitkan dalam proses pembelajaran, bagaimana bermain ini kan sama konotasinya adalah menyenangkan, membahagiakan. Karena dunia anak itu kan cuma dua, Pak. Ada makanannya dan ada permainannya, dia aman gitu. Iya, betul. Jadi anak kita itu semerengek apapun, ya seribet apapun, jika ada makanan dan mainannya dia udah tenang gitu. Jadi kalau KHD ini mengkaitkan dengan dunia pendidikan, kodrat anak itu bermain tentu gitu. Artinya bermain di sini konotasinya adalah menyenangkan. Jadi proses pembelajaran itu adalah bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalau anak-anak ini sudah senang, sudah bahagia, maka pikiran, perasaan, kemauan, dan rasa pada diri anak ini tercipta dalam dirinya. Sehingga proses pembelajaran itu bisa dia maknai dengan seutuhnya. Begitu Bapak. Baik, terima kasih. Bagus pendapat dari Bapak Mahali ya. Jadi pembelajaran itu di dalam kelas kita harus bisa menyenangkan, jangan menakutkan. Jadi anak-anak merasa merdeka tentunya dalam hal belajar. Baik, kita kasih kesempatan pada Bu Gusnawati. Silakan Bu Gusnawati berpendapat. Ya baik, terima kasih Bapak. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahali tadi ya, bahwa memang kodrat anak itu bermain, tapi juga bukan berarti anak itu akan bermain terus sepanjang harinya gitu. Kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, anak itu sering bermain gadget. Apakah anak harus bermain gadget terus? Tentu saja tidak ya Pak ya. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks pembelajaran, betul sekali bahwa kondisi dalam pembelajaran itu harus menyenangkan. Salah satu caranya apa? Dengan menggunakan media. Medianya permainan. Ya, permainan yang isinya itu adalah materi-materi pembelajaran. Tapi hanya ditampilkan dalam bentuk permainan sehingga bagi anak itu tidak terasa, oh kita ini sedang belajar apa sedang bermain ya. Bagi mereka sedang bermain, tapi materinya itu dapat mereka pahami. Mungkin begitu, Pak. Iya, terima kasih, sangat bagus sekali ya. Bahwasanya permainan itu bukannya bermain-main, tetapi dalam pembelajaran konsep dari filosofi Ki Hajar Dewantara harus ada teknis penggunaan media ya. Di situ dikaitkan dengan bermain yang menyebabkan anak-anak ini gembira dan senang dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya. Sangat bagus ya. Bu Husniati, ada yang mau disampaikan atau apa, nanti kesempatan berikutnya ya, kita lanjut. Ya, coba Bapak Ibu lihat, ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Gusnawati. Ini ada permainan ya, ini permainan tradisional dan sekarang sangat digalakkan ya. Ini bisa masuk dalam pelajaran matematika umpamanya ini ya. Kemudian juga di sini nilai-nilai gotong royong, anak-anak bermain engklek ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ketiga, dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ada yang berpihak pada anak ya. Bebas dari segala ikatan, dengan hati suci mendekati sang si anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini ada bacaan ya tentang kisah Ki Hajar Dewantara.
ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan, kemudian tangis Asti yang tiada henti-henti dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar tanpa berpikir panjang, dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Lalu dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu dan Asti sudah tampak biru. Menggigil kedinginan, Suwardi menyesal, sangat menyesal sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata, terucap kata sedih sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu, dari cerita tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Pengalaman dari tokoh pendidikan kita, Bapak Wabi Suryaningrat, nama lainnya Ki Hajar Dewantara ya. Mungkin yang belum berpendapat silakan memberikan pendapat. Bapak Islamuddin, Bu Husni. Pendidikan yang berpihak pada anak ya, dari kisah yang saya bacakan tadi ya, apa refleksi yang bisa kita ambil? Baik, terima kasih Pak Fasil yang kami hormati, yang kami banggakan. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang mementingkan kepentingan si anak, bukan kepentingan si pendidik. Kita harus membaca karakter si anak dan kebutuhan si anak itu apa yang kita inginkan. Kita selaku pendidik cuma bisa mengarahkan saja dan menuntun dan mendampingi. Sehingga kita bukan jadi di situ roda yang akan melaksanakan proses pembelajaran ke anak, tapi kita cuma mendampingi dan menuntunnya saja dan mengarahkan saja, sehingga pendidikan ini lebih kita fokuskan kepada peserta didik dan peserta didik bukan kepada pendidiknya. Terima kasih Pak, ini aja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Islahuddin ya telah memberikan tanggapan bahwasanya pendidikan kita ini berpihak pada si anak bukan pada kemauan si pendidik ya. Bagaimana si anak ini ya, dari kisah tadi si Asti yang ingin dibelai oleh orang tuanya, namun orang tuanya karena kesibukan kemudian diseret si Asti keluar sehingga dia kedinginan. Akhirnya baru sadar orang tuanya, menyesal ya anaknya kedinginan. Jadi kita sebagai guru menyadari bahwa anak itu membutuhkan seorang pembimbing yang mendampingi ya. Jadi kita haruslah selalu mendampingi hidup si anak, baik anak di sekolah ataupun anak kita sendiri ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oh ya, Bu Husni tadi resen ya. Ya. Iya Pak. Ya, silakan Bu Husni. Baik, ini saya menambahkan pendidikan untuk anak yang berpihak pada anak. Kita melihat sekarang Pak, sekarang itu adanya tekanan anak-anak di rumah. Itu nih khususnya seperti yang saya alami di sekolah saya. Orang tua pada sibuk mencari rezeki sehingga anak tidak terkondisikan untuk sekolah. Nah, makanya sampai ke sekolah, anak pada umumnya itu sepatu aja tidak pakai Pak, apalagi baju yang bersimbol dan sebagainya. Kenapa? Kepedulian di rumah tidak ada, makan nasi pagi tidak ada yang menyiapkan. Jadi sampai ke sekolah, karena dia punya pikiran sendiri, karena dia punya kemauan sendiri yang tidak tersampaikan di rumah, tidak tersalurkan, makanya di sekolah dia membuat onar Pak, membuat kegaduhan dan sebagainya. Nah, di sini guru menyikapinya dengan tidak bagus sehingga anak tambah beban. Selayaknya sebenarnya jika di rumah sudah seperti itu, di sekolah kita bangkitkan semangat motivasinya. Tetapi kenapa tidak dibuatkan di sekolah seperti itu? Sudah tidak sanggup lagi Pak. Kebanyakan rata-rata seperti itu berhari-hari Pak. Kenapa? Kesabaran guru itu ada juga batasnya. Kalau berulang kali ada seperti itu, jadi tidak terjangkau buat kami. Rata-rata Pak di sini.
bukan saya buka aib itu, memang rata-rata di sini. Kenapa? Karena bapaknya pun pada bersekolahan ya, bersekolah karena narkoba, banyak yang bersekolahan di penjara dan sebagainya. Itulah ini fenomena yang ada di tempat kami, Pak. Jadi ke depan sama-sama kita cari solusinya seperti apa, Pak. Nah, begitu Pak tambahannya. Baik, terima kasih Ibu Husni, pengalaman di sekolah Ibu ya, Ibu di SMP 13 ya Bu ya. Mungkin setelah Ibu memahami konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, Ibu bisa membuat suatu perubahan yang luar biasa ya dengan guru Ibu ya. Dengan bagaimana upaya Ibu nantinya ya. Ini kan Ibu sudah diskusi, sudah membahas setelah mengikuti CGP ini untuk mencari solusi tantangan yang Ibu ceritakan tadi ya, waktunya barang 1 menit saja ya Bu ya. Silakan Bu Husni. Bagaimana upaya Ibu Husni dalam mengatasi atau mencari solusi? Ya, ini sudah saya buat program khusus, Pak. Program khusus dengan guru khususnya juga. Jadi kami sudah memilah-milahkan anak yang sudah kriterianya seperti itu, kami sudah alihkan ke guru khusus, di mana anak yang sudah memang kurang kasih sayang dibimbing dengan 5 orang guru, Pak. Kenapa? Karena hampir 80 siswa seperti itu, Pak. Jadi kita udah buat program untuk pembinaan siswa dari mendapatkan kasih sayang di sekolah, karena di rumah kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya perhatian, dan kurangnya keperluan-keperluan daripada siswa yang perlu dia miliki juga tidak ada. Jadi kami sudah ada buat program dengan guru-guru, Pak. Begitu. Baik, sangat luar biasa program Ibu ya. Semoga berhasil. Ada perubahan yang sangat. Ya, ini baru Bapak. Jadi kan belum bisa kita lagi monitoring nih Pak, belum dievaluasi. Iya. Ibu sudah ada program ya Bu ya, sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, masih banyak lagi materi yang akan kita sampaikan. Karena ini sudah waktunya istirahat, nanti akan kita lanjutkan lagi karena ada lagi dasar-dasar pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Baik, sebelum kita selesaikan materi hari ini, saya mengajak kembali Bapak Ibu untuk merefleksikan dengan mengisi Padlet yang telah saya bagikan tadi. Buka link itu kembali, ya. Ada pertanyaan di situ. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Bagaimana wujud menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Silakan Bapak Ibu buka semua. Ya, silakan isi. Bu Gusnawati sudah masuk. Bu Husnis. Ya, Pak Mahali juga ada masuk. Ya. Soal nomor 2 ya. Ya, silakan. Iya, sebagai pendidik menjadi pamong untuk siswa. Ini tidak ada nama nih. Anoni masih. Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu.
Ada yang memberi pendapat atau yang mau resen? Sebagai pendidik menjadi pamong untuk siswa. Ya, Bapak Ibu, silakan. Baik ya, di akhir materi kita hari ini saya minta Bapak Ibu CGP untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Bu Gusnawati bisa memberi pendapat, silakan. Sedang azan Pak di sini. Kalau buka mic terdengar. Boleh, baik. Kita ganti dengan Pak Mahali untuk merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Pak. Baik Bapak, yang pertama secara perasaan ya, secara apa yang saya rasa ya kita cukup bahagia sekali ya, karena memang idealnya guru ini mesti harus terus meningkatkan kompetensi guna untuk bagaimana melahirkan kreativitas kita yang bertujuan ini memberdayakan pembelajaran yang merdeka pada murid kita. Karena kan jargon kita adalah murid, dan murid. Jadi dengan pembelajaran hari ini kita banyak sekali mendapatkan referensi pemahaman yang sudah tidak sabar lagi begitu ya, yang akan kita implementasikan di sekolah kita. Artinya bagaimana hasil dan dampak positif dari pembelajaran ini nanti kelaknya ketika kita coba implementasikan di lembaga kita masing-masing. Itu Bapak. Dan intinya saya sangat bahagia dan sangat terbuka sekali dengan modul pada hari ini. Ya, terima kasih Bapak Mahali yang sangat luar biasa merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara kita terapkan, kita aplikasi di sekolah kita masing-masing, di mana pendidikan yang berpihak pada murid yang memerdekakan lahir dan batin ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga jualah yang memisahkan pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, pertama kita awali dengan doa, juga kita tutup dengan doa. Mari kita baca sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita sehat semua, dapat mengikuti pada sesi berikutnya ya. Kita beri tepuk tangan dan aplaus untuk kegiatan kita semua pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.